Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzubillahi fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, waktu berjalan demikian cepat. Memang ketika Allah memberikan anugerah kepada seorang hamba yang dicintainya, diantaranya adalah kemampuan melipat waktu, sehingga akhirat lebih dekat kepadanya, mati lebih dekat jaraknya dengan kehidupannya. Dengan melipat waktu itu, orang menjadi sadar apa yang mesti dilakukannya. Orang menjadi tahu mana yang harus menjadi prioritas dalam kehidupannya. Orang menjadi tahu perbuatan apa yang harus dinomorduakan, dinomortigakan, atau nomor-nomor berikutnya. Tidak terasa kita ada di ujung bulan mulia, bulan yang diantaranya memberikan pelatihan kepada kita agar instrumen-instrumen dohir dan batin kita berjalan normal, sehingga kembali menjadi manusia fitri, manusia yang Allah kehendaki menjadi khalifah di bumi. Banyak hal yang Allah berikan kepada kita di bulan puasa ini sebagai sebuah latihan. Yang pertama dari kata puasa ini, yang artinya adalah menahan. Kita belajar menahan banyak hal. Menahan makanan untuk memastikan makanan yang kita makan itu baik dari aspek gizinya, juga dari aspek baik dan buruknya, halal dan haramnya. Sel yang ada di dalam tubuh kita selalu silih berganti, mati diganti yang baru. Yang menjadi persoalan pergantian sel itu tidak selalu berganti dengan sel yang lebih baik. Sehingga semakin kekini, semakin rapuh, kulit semakin menua, organ-organ tubuh sampai kehilangan kekuatannya. Dan di usia senja kita banyak menanggung penyakit. Puasa mengajarkan kepada kita tentang arti makanan. Makanan yang kita makan
juga harus pasti baik, halal. Karena Nabi melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, atau di dalam redaksi yang lain, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Sungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Maka perbaiki makananmu. Kalau itu kamu lakukan, maka kamu akan menjadi orang yang doanya mudah diterima. Nabi juga melanjutkan sabdanya, orang yang makan dengan makanan yang tidak baik, memasukkan makanan haram di dalam perutnya, maka doanya tidak dikabulkan hingga 40 hari. Dan di ujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani itu Nabi bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bih, maka neraka adalah lebih utama baginya. Daging yang tumbuh dari makanan riba dan haram, maka yang pantas untuknya adalah neraka. Ini yang harus kita jaga sampai nanti usai Idul Fitri. Yang kedua, kita diajarkan di dalam bulan puasa ini untuk banyak melakukan kebaikan. Hal-hal yang membuat kita berat untuk melakukan kebaikan dihilangkan oleh Allah. Nafsu kita menjadi lemah karena lapar. Setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ampunan Allah, rahmat Allah disempurnakan. Semuanya menjadi sebuah situasi sehingga kita mudah dan ringan untuk melakukan kebaikan. Kita bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Kita bisa menunda tidur di malam hari untuk melakukan rupa-rupa ibadah. Kita banyak mengeluarkan harta benda kita untuk zakat, sedekah, dan infak. Kita memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Orang yang memerlukan bantuan kita. Fakir, miskin, yatim piatu, du'afa. Nah, ini bukan hanya harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan, tapi juga harus kita jaga menjadi amaliyah kita selesai bulan suci Ramadan. Yang ketiga, tujuan dari puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang memiliki kualitas takwa. Allah mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang bukan dilihat oleh wajahnya, tubuhnya, kedudukannya, nasabnya, tapi yang paling mulia di antara kita yang paling takwa. Oleh karena itu, perjuangan untuk menjaga takwa ini harus kita lakukan terus-menerus setelah bulan suci Ramadan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jagalah Allah selalu. Jagalah kehadirannya di dalam hatimu. Jagalah aturan-aturannya, syariat-syariatnya di dalam perbuatanmu. Maka kata Nabi, kamu mendapatkan Allah di depanmu. Siap memberikan uluran terhadap persoalanmu.
siap memberikan solusi terhadap problem yang kamu hadapi. Dan Ia akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kalian perhitungkan. Ingatlah kepada Allah, kata Nabi, pada saat kamu berbahagia, maka Allah akan mengingatmu, memberikan pertolongan kamu pada saat kamu ada di dalam kesempitan. Yakini, ingat bahwa apa saja yang sebenarnya lewat dalam dirimu tidak mungkin akan menimpamu. Demikian juga segala sesuatu yang sebenarnya jatah untukmu tidak mungkin lewat dari dirimu. Ketahui, kata Nabi, yakini dan Nabi, bahwa pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran, dan kemudahan itu sebenarnya juga bersama dengan kesulitan. Dan terakhir Nabi sabda, sebenarnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Menutup kalimat ini saya mengutip sabda Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikuti perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Terakhir, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Demikian catatan bulan suci Ramadan. Akhirnya selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Semoga dosa-dosa yang terhapus di bulan suci Ramadan, dosa kita antar sesama, bisa kita hapus juga dengan kembali menyambung silaturahim. Pesan saya di hari yang mulia ini, jangan sampai berlebihan. Hati-hati kalau harus menempuh perjalanan yang jauh. Karena diperkirakan ada lebih 123 juta orang Indonesia, khususnya kaum muslimin dan muslimat, akan bergerak memenuhi jalan-jalan raya di seluruh Indonesia. Masing-masing ingin sampai di rumah, masing-masing ingin sampai bertemu dengan keluarganya, masing-masing ingin berbahagia bersama keluarga untuk saling bersilaturahmi dan saling bertukar cerita, saling berbahagia dengan aneka makanan dan minuman. Tapi jalan harus berbagi, lalu lintas harus berbagi. Kalau tidak berhati-hati, maka apa yang kita inginkan justru berbuah keburukan. Saya berdoa semoga kaum muslimin wal muslimat yang melakukan perjalanan jauh diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di tujuan, kemudian berbahagia bersama dengan keluarga masing-masing, dan akhirnya nanti kembali ke tempat masing-masing menjadi pribadi yang baru, orang yang memiliki sejumlah kualitas yang Allah kehendaki, yang bisa menebarkan kebaikan pada orang-orang di sekitarnya, pada makhluk yang ada di sekitarnya. Betapa bangganya, betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala melihat makhluk manusia yang dibanggakannya kemudian benar-benar menjadi makhluk yang bermanfaat dalam kehidupan dunia. Akhirnya selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.